sekarang makin banyak kan, ada lomba sihir, Hanur dan lain-lain. Ya kasarnya kalau mereka label yang mau cari duit doang, ngapain ngurusin gua gitu kan, kasarnya. Cuman kan, karena gini, karena kan talentnya ada banyak kan, ada Fish, ada Hindia, dan yang pasti kan kalau ngomongin potensi monetisasi lebih gede kan. Kalau misalnya purely mau cari duit doang, mereka nggak akan cari talent lain yang lebih muda, yang lebih perlu di grooming lah. Halo, kembali lagi bersama gue Aileen di HiPod Skisum, kisah di balik musik. Sekarang gue udah bersama salah satu pemenang nominasi AMI Awards. Halo. Tuh kan semuanya tuh kan. Udah pernah main di Hai, mungkin lo semua udah familiar nih sama wajahnya ya. Siapa namanya bang? Aldrian Risha. Wih, tepuk tangan. Mungkin itu bulan apa ya? Bulan April ya sih? April, ya, Mei April. gitu ya. Tahun 90 ya? Gila lo belum lahir 90. Lu juga belum lahir. Dibuat juga kayak belum tuh. Belum. Bapak emak gue juga kenal belum gitu. Oh, belum kenal. Berarti tahun berapa tuh kenal? Gue nggak tahu. Gue jadi kepoin. Oleh karena itu mungkin hari ini datang lagi udah membawa prestasi yang luar biasa ya. Jadi kita bisa ngomongin dulu nih gimana kemarin perasaannya menang AMI Awards. Kategori apa kak? Kategori artis solo atau duo rock terbaik. Oh yes. Biasa aja. Tapi emang lu rocker banget ya? Enggak juga, mungkin dilihatnya begitu ya. Kan yang menilai bukan gua, yang menilai orang lain. Oh, tapi tuh sebenarnya kalau Emmy Awards ini gue juga nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran. Itu tuh di vote atau gimana sih? Pakai SMS ketik keren? Enggak. Setahu gua tuh, ini setahu gua ya. Gua juga nggak sepenuhnya benar nih. Cuman cemiu. Jadi biasanya ada voting, tapi voting internal membernya AMI. Oh, jadi AMI itu setahu gue punya tim internalnya, nah itu yang milih. Oh, oke. Milih lu, terus abis itu votingnya terbanyak lu ya, itunya yang menang. Ya sepertinya begitu. Gue sih nggak tahu ya, gue cuma taunya dibacain ya. Tapi lu nyangka nggak sih kayak, oh my god. Sebenarnya enggak, karena gue yang tahun ini kan gue ketiga kali nominasi AMI kan. Apa aja? Tahun pertama tuh 2019. Oh iya. Lagu gue Milk Candy, tahun kedua tahun 2020 State of Uncertain terus baru dapat lagi 2022 di Berlari Pelan di Kota yang Cepat. Oke. Jadi kan udah yang ketiga, gue juga udah nggak berharap sebenarnya. Paling lewat doang nih, yang menang katanya. Ya alhamdulillah. Emang harus 3 kali dulu biasanya. Berarti gue menang lagi yang ke-6 gitu kan. Iya. Ya kelipatan 3, 9, amin. Itu yang terus abis itu setelah lo menang, lo ngerasa kayak jadi terpressure gitu sih. Aduh, gue harus bikin yang lebih bagus lagi dong nih. Justru bukan pressure sih, justru lebih kayak oh ternyata karya gue tuh dihargainya sampai sejauh ini ya gitu. Justru itu ngebikin gue jadi pengen bikin yang lebih bagus, tapi nggak dalam artian pressure juga sih, lebih dalam artian ya pengen bikin yang lebih bagus lagi aja gitu, menantang diri aja gitu. Seandainya pun gue nggak bisa bikin yang lebih bagus, ya nggak apa-apa juga, yang penting ini bisa bikin gue untuk maju aja sih. Betul, jadi apa ya, batu loncatan gitu ya. Lebih kayak penyemangat sih. Ya biasa lah namanya semangat, lu passion musik kan pasti pasang surut ya. Iya. Mungkin ada hari-hari lu ngerasa, oh gue keren banget nih, gue pengen jadi musisi. Ada juga hari ngerasa, kok yang gue bikin sampah semua gitu kan. Itu lu masih ngerasain sampai sekarang? Masih, gue rasa musisi sebesar apapun itu pasti ada rasa itu sih. Nggak mungkin selama yang merasa bagus gitu kan. Terus ya dengan adanya Piala AMI Award di rumah gue jadi oke, berarti lagu yang gue tulis ini layak ya gitu. Itu sih lebih kayak memberi validasi lah. Betul. Terus pas lo dapet AMI Awards-nya gitu ya, abis lo terima nih pialanya, bisa tidur gak sih abis itu? Atau kayak lo pelukin pialanya gimana? Insomnia sih, bukan insomnia juga sih, cuman kayak euforia. Iya kan? Iya. Biasa kalau biasanya pun misalnya gue habis manggung gitu kan, suka ada yang story kan, itu aja gue bisa berulang-ulang ngecekin sampai nggak bisa tidur. Ih gemes banget. Jadi siapapun bangke. Jadi siapapun yang nge-story gue, terima kasih ya, lu udah bikin gue bisa tidur, apalagi menang AMI gitu. Menang AMI bener. Karena gue juga gitu, kalau dia mention gue di story, gue ulang-ulang mulu story-nya. Tapi lu bukan Libra kan? Gue Libra. Oh Libra, Kan kita sama-sama Oktober. Oh iya. Libra Oktober katanya lebih tai gitu ya. Oh gitu. Dibandingkan September. Padahal gue yang sering ditaiin. Iya maaf jadi curhat. Iya. Terus abis itu berarti AMI Awards ini pialanya jadi ini motivasi besar ya buat lo sendiri. Terus
ini berarti karya lo yang selanjutnya nih setelah berlari pelan di kota yang cepat ada pujian massa, bener ya? Pujaan. Oh, pujaan massa. Man sih. Mohon maaf. Tipe dikit biasa. Ini ngecek konsentrasi lo nih, pulang kantor masih konsen ya sama lagu sendiri gitu. Masih ternyata ya. Masih ternyata keren. Nggak mungkin nggak konsen sama lagu sendiri. Pujaan massa nih lagu soal apa sih? Pujaan massa sih simple, sebenarnya ini bercerita tentang mimpi gue untuk menjadi musisi besar aja sih. Tapi bedanya adalah mimpi ini gue tulis, lagu ini gue tulis dalam perspektif mimpi gue waktu gue masih SMP gitu. Jadi lu mau jadi pujaan massa? Iya, mungkin kasarnya gitu kali ya. Iya. Kayak secara mimpi polos anak SMP aja sih, karena SMP suka main gitar, suka nyanyi, ya apa sih yang dipengenin gitu, apa sih yang diinginkan gitu. Ya pengen terkenal gitu kan, simpel itu. Suka nonton Naruto juga ya kan. Yeah. Makanya mungkin lagunya mirip kayak opening anime. Iya sih. Banyak yang ngomong nih cocok nih. Banyak yang ngomong juga anime gitu. Sekalian lah gue coba aja cocokin, ternyata cocok. Cocok sama apa? Cocokin sama anime apa? Itu nama Naruto, tadi kan lo mention. Oh gitu, Yeah. keren. Tapi emang lo terinspirasi dari anime itu sendiri atau ya udah emang kebetulan aja? Terinspirasi enggak sih, cuman gue emang dari kecil emang nonton anime juga gitu. Jadi sampai sekarang gitu. Jadi mungkin alam bawah sadar gue ada kali ya, kesinambungan sama anime. Cuman sebenarnya nggak secara sengaja gue bikin pengen jadi lagu anime. Lah. Oh, oke. Tapi anime yang lo tonton apa sih? Banyak sih. Naruto udah pasti. Naruto kayaknya standar lah buat semua orang. Iya, gitu. karena itu kayaknya anime pertama gitu nggak sih yang bikin lo kayak terjun ke dunia perwibuan? Untuk kelahiran 95 ke atas kayaknya iya. Iya kan, iya. Nah itu ya selain anime dulu, anime gue waktu kecil gue tuh Conan, itu gue juga. Oh, gue baca komiknya kalau Conan. Cuma kalau yang sekarang tuh apa ya? Sekarang kan lebih banyak pilihan, gue jadi banyak sih gue tonton. Terakhir tuh kayak Vinland Saga gue nonton. Tokyo Revengers. Revengers standar lah. Standar, iya. Yang hype pasti gue nonton lah. Oh iya, keren nih. Mungkin selanjutnya bisa nih jadi opening anime beneran, siapa tahu kan. Ntar gue kontak deh Mappa Studio gitu. Nah, boleh. Apa ya studionya Naruto? Gue tadi pengen cetusin tapi gue. Buat ini buat Attack on Titan. Kan dia Mappa apa Wit gitu gue lupa. Oh iya, ini ya SCT Cinemart. Jadi kan ada kan soundtrack versi Indo ya. Iya kan, biasa ada, benar. Nah, lu yang ngisi tuh. Mau tuh kan. kalau ada. Benar, kita doain aja semoga nanti masuk nominasi baru nih di AMI Awards kan. Soundtrack anime Indonesia. Soundtrack anime versi Indonesia, Adrian Risha. Tapi dari dulu lo berarti nominasinya sama ya, rock terus atau? Sama, artis solo rock terus. Artis solo rock terus. Lo berharap gak sih lo bisa ada di nominasi genre lain? Genre sih belum ya, cuman mungkin kalau kategori lain apa yang mungkin yang cocok ya? Pendatang baru, cuman udah gak baru-baru banget. Iya, lo dari 2019 udah di AMI. Benar. Kayaknya so far paling itu sih. Kalau di band lo aktif juga kan ya di Iya, Saja Makat. Itu lo jadi additional player atau emang lo anggota dari band sih sebenarnya? Sebenarnya itu hubungan yang agak abu-abu. Oh iya. Gak sih, gue juga belum mendefinisikan sih. Cuman di awal gue bilang ke Marcel gitu, vokalis dan founder Saja Makat, gue bilang gue bisa kasih komitmen di live performance segala macam. Cuman kalau buat jadi kalau jadi member kan tanggung jawabnya gede, maksudnya interview gini lo harus hadir. Bayar iuran juga nggak? Enggak sih. Oh enggak ya? Ya atau semacamnya lah, kayak kontribusi gue terhadap album segala macam. Nah itu kan gue bukannya nggak mau, cuman gue nggak bisa janjiin sih, maksudnya dengan kegiatan sehari-hari yang gue punya yang gue rasa udah cukup bikin gue capek lah gitu. Jadi gue bilang komitmen gue cuman sampai manggung. Cuman kalau misalnya nanti ternyata di seiring perjalanan gue bisa kontribut ya alhamdulillah, cuman itu gue nggak bisa janji gitu. Oke, berarti lo di Saja Makat nih emang kayak ya semacam cabutan juga gitu lah ya, bisa dibilang. Apa ya, di atas cabutan tapi nggak full member juga. Nggak full member, tapi lo selalu ada nggak sih setiap live performance-nya kayak sejak gue join selalu ada. Iya benar-benar, gue selalu lihat ini kayak gue tahu, oh ternyata beneran lo. Iya, berarti lo paling muda ya di situ ya? Iya, di Saja mah gue paling muda. Keren, berondong. Bocah. Enggak apa, bocah tapi bisa berbaur dengan orang-orang dewasa. Artinya apa? Gue tua. Gak apa, benar-benar. Tapi lo menemukan perbedaan gak sih pas manggung sama Sajama dan manggung sendiri? Pasti beda kan? Oh beda banget. Rasanya bedanya gimana tuh? Pasti kalau sendiri
kepala gue lebih pusing kalau Aldria Kenapa? sebagai solois ya. Karena kan gue nama gue yang dipajang, gue leadernya, gue yang punya project. Iya. Maksudnya keberhasilannya tuh kayaknya 75% gue nentuin gitu. Betul. Sedangkan kalau di Saja Makat kan gue jadi gitaris dan gue bukan jadi frontman, gue bukan jadi leader kan. Jadi gue lebih ngikut aja, maksudnya mereka mau gimana, yuk gue ngikut. Maksudnya itu gue menikmati sih, kayak jarang-jarang gue di posisi yang ngikut gitu kan. Jadi kayak oke lah. Jadi beban pikiran gue juga lebih enteng dan Iya. jadinya happy sih jadinya gitu. Kalau di Saja mah gue full udahlah ngasal aja gitu. Toh gue Ngasal aja. nggak harus nyanyi Iya, kan. iya, Jadi iya. ruang ngasal gue lebih gede lah. Oh, berarti lo lebih pressure tampil sendiri dong sekarang Iya, ya? dari dulu Oke. maksudnya kalau sendiri ini materi gue yang nulis, anak-anak gue yang latih, terus ya tim juga gue yang bikin. Maksudnya nggak gue sendiri ya, cuman kan tanggung jawab gue gede lah. Pastinya lebih tinggi sih pressure-nya gitu. Wah, keren. Itu lo awalnya gimana sih bisa sama Sajama? BTW gue jadi penasaran nih. Jadi dari Saniter juga sih kenal-kenalan. Oh, Jadi iya. Saniter itu kan ada program konten namanya Mendadak Ngejam. Oh iya, Nah, iya. itu tuh Mendadak Ngejam adalah gue ngejam sama senior-senior di musik yang emang gue look up tuh biasanya. Saat itu tahun lalu tuh 2021 pertengahan kalau nggak salah ditanya, lu mau sama siapa lagi nih next? Gue bilang Marcel deh, Marcel Saja Makat. Oh, lu berarti emang suka dong Sajama kan lu emang udah lama? Emang gue demen banget. Oh, gitu. Jadi gue sebenarnya fanboy yang diajak manggung lah. Ih, keren banget nih contoh-contoh sukses ya, bisa jadi kisah sukses. Hoki ya. Iya, hoki lumayan ya kan. Terus Gue emang ngefans, emang demen lah, emang demen Iya. banget. Maksudnya gue juga punya kaosnya berarti ngefans ya. Iya. Dari sebelum. Sebutin 3 lagu Sajama. Ya elah, gue udah hafal berapa album nih Iya, keren. sejak join. Ya kan, apalagi dia yang main kalau sampai nggak tahu kan. Bangetan. Iya. Gitu. Nah dari situ lah Mendadak Ngejam. Itu pertengahan tahun 2021, terus akhir tahun 2021 Marcel ngontak gue. Dia nanya, lu punya temen nggak yang bisa main gitar, main apa gitu kan. Gue kasih lah temen gue referensi. Terus dia, Di lu coba aja sekalian ikutan jamming bareng gitu. Dan ternyata malah gue yang cocok, jadi gue diambil. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak pakai audisi segala macam ya, kayak Jamming lah. Jamming, Kalau audisi betul. kan kesannya kayak, Iya. ya masuk gitu kan. Iya. Jamming tuh lebih kayak, ayo kita main bareng, cek cocok apa enggak gitu. Dan kebetulan cocok nih, Iya. terus ya udahlah lanjut aja deh bro gitu ya. Iya. Iya, berarti tuh lo manggung pertama kali sama Saja Makat tegang gak sih? Kan lo secara fanboy ya, fanboy yang sukses. Ini adalah contoh fanboy yang sukses. Gimana tuh? Waktu pertama kali. Surprisingly enggak, karena ya tegangnya tegang manggung standar gitu, cuma bukan tegang karena Karena lo sama Saja idola Makat. lu gitu? Enggak? Ternyata Oh. apa ya? Gue juga pertama ketemu Marcel gitu deg-degan parah, kayak dia kan citranya kan gimana ya? Di antara berbanyak musisi dia kan citranya indie banget nih, Iya, abang-abangan indie gitu kan. abang-abangan skena ya. Gue kayak Iya, aduh, iya. bisa ngobrol kayak gue, dan ternyata terus orangnya lebih ramah dari yang gue duga, lebih enak, maksudnya nggak seserem yang gue bayangin lah. Iya, iya. Dan ternyata pas udah ngeband di Sajama pun anak-anak lainnya juga asik, ngeblendnya asik, jadi pas gue manggung gue pede-pede aja sih. Oke, iya. Untungnya, maksudnya dia nggak senioritas gitu ya, lo nggak merasakan senioritas. Gue dari awal nggak expect senioritas sih, cuman simply gue ngira gue kurang keren kayaknya nih buat ngobrol sama dia nih gitu. Kurang musik bro banget Iya, ya. takutnya kan, Takutnya. ternyata enggak gitu. Tapi apa sih yang lo obrolin pertama kali, kan lo lumayan, apa maksudnya usianya lumayan terpaut Iya. jauh dan lain-lain gitu. Ngobrolin Masuknya tuh apa ya gimana awalnya? sih? Aduh, ngobrolinnya lupa lagi. Hmm. Basa-basi lah Kita kan. langsung datengin aja deh. Ke Gading Serpong. Iya. Sama dia kan Gading Serpong. Cuma sebenarnya BTS, iya. obrolan kocak perihal umur yang gue paling ingat sama dia tuh waktu itu dia cerita gitu. Dia punya mantan, iya gue dulu punya mantan, dia juga main piano segala macam gitu kan. Terus gue bilang, emak gue juga main piano. Terus teman gue nimbrung, jadi emak lu mantannya dia. Oh iya. Ya, ternyata dia pas ditelusuri enggak Bener. sih. Oh, Enggak, cuma cuman pikir bener. kalau iya kan bukannya nggak mungkin gitu kan. Iya. Umurnya nggak beda jauh gitu sama emak gue. emak lu nggak beda jauh. Lumayan sih, beda 8 ada sih, 8 tahunan gitu. Berarti kayak manggung sama bokap lo gitu ya? Cuma untungnya dia kan Pasti. awet muda ya. Oh iya jadi sih. nggak kelihatan. Bener-bener kan kirain gue jadi takut diomelin nih sama bokap gitu. Oke, gue penasaran juga deh jadinya sama karya lo yang baru ini, Pujaan Masa. Ini kan lo bilang tentang apa ya, anak SMP yang mimpinya besar gitu. Iya. Kalau lo sendiri sekarang masih ada nggak sih mimpi-mimpi besar yang belum tercapai? Banyak pasti ini. Cuman Apa tuh? bedanya ini sih, kenapa gue menulis Pujaan Masa Iya. ini dalam perspektif anak SMP ya. Nah itu. Karena dalam perspektif anak SMP, mimpi itu terkesan simpel, mimpi itu terkesan mudah, Iya. terkesan
ya gratis gue lah. mau dan gue bisa gitu kan. Iya. Sedangkan lu sebagai orang dewasa ketika lu bermimpi lu pun tahu di balik mimpi lu tuh banyak ada harga yang harus lu bayar gitu kan. Iya, benar-benar. Nah itu sebenarnya gue ingin mempertahankan sisi anak kecil gue dalam tubuh gue dewasa inilah ceritanya. Inner child. Kenapa sih ada aja bahasa aneh-aneh di Twitter ini? Iya, emang anak Twitter banget nih. Ya, cuma intinya itu, Iya. kenapa gue ngebawa itu karena gue ya ingin supaya diri gue dan mungkin yang dengar juga nggak lupa kalau lu punya loh sisi masa kecil yang sisi diri kecil yang pemimpi dan seiring lo dewasa sisi ini berkurang pun nggak apa-apa, cuman jangan sampai hilang sepenuhnya karena kalau misalnya hilang sepenuhnya gue takut lu jadi menjalani hari-hari doang tapi nggak punya sesuatu yang lebih besar daripada itu gitu. Oh iya, harapannya. Iya. Jangan lupa untuk bermimpi gitu ya. Iya. Intinya. Iya tetap jadi dewasa tapi tetap jaga juga anak kecil dalam diri lu. Kan pernah ada juga tuh tweet. Apa tuh? Nonton anime adalah cara gue menjaga anak kecil dalam diri gue. Oh iya, bener kan? Bener kan? Lu juga kayak gitu? Gue juga. Oke, apa anime anak kecil yang bikin lo menjaga anak kecil dalam diri lo? Aduh, apa lagi ya? Anime yang sekarang lo tonton yang membuat lo jadi this is my inner child. Channeling my inner child. Sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya nggak ada. Ada. Cuman apa ya? Cuman kayak simply kayak bukan harus ceritanya kayak gimana, cuma anime kan dunia yang tidak nyata ya, dunia yang fiktif gitu. Iya, sayang sekali ya. Jadi justru kan itu Iya. cara itu karena lu nonton yang hal yang imajinatif, gue merasa itu mempengaruhi diri gue lebih imajinatif juga sih. Oke. Gitu. Jadi nggak selalu karena ceritanya gitu. Jadi memancing ya, Iya. berarti ya, benar-benar. Berarti sekarang lagi nonton apa tapi yang lagi lo ikutin? Gue sampai lupa, baru nonton gue tadi siang padahal. Wah, ini bukan kerja nonton nih. Ya kan jam makan siang. Jam makan siang 20 menit doang, betul kan? Oh, sambil makan nonton. Sambil makan, iya. Emang ya perilaku balita, gue juga gitu sih soalnya. Milih animenya lebih lama nih daripada nontonnya. Sebenernya gak ada anime baru yang gue tonton sih, yang lagi ongoing gue tonton tuh My Hero Academia. Oh iya, My Hero Academia. Yang kan tiap minggu lagi keluar nih. Gitu. Sama apa lagi? Spy X Family juga lagi keluar lagi kan. Betul. Oke, keren. Terakhir nih, lo sendiri ada rencana nggak sih bikin album dan lain-lain ya kan? Pertanyaan terakhir deh. Apa? Ada. Si Pujaan Masa dan Berlari-Pelan di Kota yang Cepat ini adalah satu bagian dari album yang sama nantinya. Yang akan rilis pada 2023. Oh, pertengahan. Oh, berarti lagu-lagu dan materi lain masih lo susun nih? Masih, ada yang udah disusun, ada yang masih belum ada. Prosesnya gimana sih kalau lo mau menyusun lagu-lagu itu, apakah harus jadi satu benang merah di album itu atau gimana? Kalau gue yang penting musiknya bisa belakangan, cuman secara story yang penting gue udah punya. Okay. Yang penting tema besar album tuh udah ada. Nah, tema besar album itu tuh gue tentang mimpi sebenarnya. Iya. Cuman nanti per lagu adalah berbagai sisi dan mimpi aja sih. Misalnya Pujaan Masa itu track yang menggambarkan kelumpuhan sebuah mimpi gitu. Atau terus Berlari-Pelan di Kota yang Cepat itu track yang menggambarkan susah ya, nggak pengen mimpi, udah gue pelan-pelan deh. Gitu. Jadi mungkin akan ada banyak many side of bermimpi lah. Bermimpi, gitu. Iya. Nah, ini ya tadi gue menjanjikan itu pertanyaan terakhir, tapi ternyata ada pertanyaan lagi. Lo kan sekarang di Sun Eater ya? Yes. Gimana? Maksudnya selama lo di Sun Eater ada kesan dan pesan yang lo dapatkan nggak dari label ini gitu? Pertama sih karena gue belum pernah kerja sama label lain sebelumnya, jadi gue nggak ada perbandingan gitu. Iya benar. Cuman gue so far sih cukup puas ya, kayak mereka punya talent yang banyak tapi mereka tetap bisa ngebagi-bagi prioritasnya dengan fair lah menurut gue gitu kan. Sekarang makin banyak kan, ada lomba sihir, Hanur dan lain-lain. Ya kasarnya kalau mereka label yang mau cari duit doang, ngapain ngurusin gue gitu kan, kasarnya. Cuman kan karena kan talentnya ada banyak kan, ada Fizz, ada Hindia, dan yang pasti kan kalau ngomongin potensi monetisasi lebih gede kan. Betul. Kalau misalnya purely mau cari duit doang, mereka nggak akan cari talent lain yang lebih muda, yang lebih perlu di grooming lah. Kalau mereka mau cari duit doang, ya udah kejar aja di sana gitu kan. Cuman kan ternyata nggak, mereka maksudnya banyak talent lain yang mereka kembangkan juga. Betul. Tepuk tangan nih buat Aldrian Rishad. Yeay. Tapi berarti sekarang lo akan tetap masih ada di label Sun Eater ini ya berarti? Masih lah, sampai beberapa tahun ke depan. Iya, gue lihat di TikTok aktif juga soalnya nih. Iya, FYP terus nih. Dan salah satunya lo konten kreatornya gue lihat.
talent lah. Yang Iya, ngerjain si kan? Adnan Fish yang ngerjain. Oh, yang pegang akunnya dia. Iya, Adnan Fish. Iya, tapi lo sesekali kan juga muncul tuh, Iya. kan nanyain abang-abangan kalau nggak salah. Iya, itu ke Khalil RK. Iya, Khalil. udah RK. Keren banget. Oke, itu aja obrolan kita bareng Kak Aldrian Rishad pada hari ini. Semoga cerita fanboynya dia tadi salah satu menginspirasi lo untuk terus mengidolakan Yes. idola lo, karena bekerja keras lo sampai lo temenan sama idola lo. Ya Betul itu gak? menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Oke, terima kasih Kak Aldrian sudah Thank you, datang, thank you, sudah Arin. Thank you, sharing-sharing ya pemenang AMI Awards. Semoga Biasa aja, gue, biasa aja. Biasa aja, bentar lagi nanti tahun depan menangnya 2 ya? Amin aja dulu, amin dulu. Oke, jangan lupa didengerin lagunya apa? Pujaan Masa. Bisa didengar di mana? Di berbagai layanan musik digital dan ada juga video klipnya di YouTube. Cari aja ada Rishad Pujaan Masa pasti nemu. Oke. Jangan lupa dengerin dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga YouTube Hai supaya lo nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Gue Aileen pamit dan Aldrian Rishad pamit. dadah. Ya.